Halo semuanya, sadar nggak sih ada satu alat matematika super canggih yang kita pakai setiap hari, seringnya tanpa kita sadari. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas alat itu, yaitu pecahan. Coba deh, pernah dengar setengah harga atau pas masak seperempat sendok teh? Familiar banget kan? Nah, ini bukti nyata kalau pecahan itu bukan cuma angka-angka di buku pelajaran matematika, tapi benar-benar jadi bagian dari obrolan kita sehari-hari. Oke, sekarang ayo kita bedah konsepnya. Biar benar-benar paham, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pecahan itu dan dari mana coba idenya muncul. Ternyata jawabannya itu ada di namanya sendiri loh. Kata pecahan atau fraction dalam bahasa Inggris itu asalnya dari bahasa Latin, fractio. Artinya, ya memecah. Jadi simpelnya, setiap kali kita ngomongin pecahan, intinya kita lagi ngomongin soal memecah sesuatu. Oke, biar gampang bayangin pizza deh. Enak kan? Nah, waktu pizza utuh itu kita potong jadi 8 bagian, kita itu sebenarnya lagi bikin pecahan. Satu potongnya itu ya 1/8 dari keseluruhan pizza. Tapi ada kuncinya nih, potongannya itu harus sama besar. Itu yang penting. Lihat deh peta pikiran ini. Keren kan? Dari sini kita bisa lihat betapa luasnya konsep pecahan. Mulai dari hitungan simpel, sampai ke resep masakan, bahkan keuangan. Semua nyambung ke ide memecah ini. Nah, kita bakal jalan-jalan ke beberapa cabang penting di peta ini ya. Oke, setiap pecahan itu punya dua bagian penting. Yang di atas itu namanya pembilang. Ini nunjukin berapa potong yang kita punya. Terus yang di bawah itu penyebut. Ini nunjukin total semua potongannya biar jadi utuh lagi. Ini ibaratnya grammarnya pecahan. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang saatnya kita pakai alat ini. Kita mulai dari yang pertama. Gimana caranya ngebandingin dan ngejumlahin pecahan? Nah, kalau mau menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, ada satu aturan paling penting yang nggak boleh dilanggar. Penyebutnya wajib sama. Ibaratnya gini, kita kan nggak bisa nambahin apel sama jeruk kan? Nah, sama juga, kita nggak bisa langsung nambahin 1/2 sama 1/3, karena ukuran potongannya beda. Caranya tuh sebenarnya simpel kok. Gini ya, langkah pertama, cari dulu penyebut yang sama. Kedua, ubah pecahannya biar pas sama penyebut baru itu. Ketiga, kalau penyebutnya udah sama, tinggal jumlahin aja angka atasnya, pembilangnya. Terakhir, kalau hasilnya bisa dikecilin, ya sederhanain, gampang kan? Oke, coba tes cepet ya. Mana yang lebih gede, 2/3 atau 3/4? Kalau dilihat sekilas doang agak bingung juga ya nentuinnya. Nah, terus gimana dong cara kita ngebandinginnya biar yakin 100%? Ada dua cara jitu nih. Bisa diubah ke desimal, atau, dan ini cara favorit saya, kita keluarin lagi jurus andalan samakan penyebut. Coba deh, kita ubah 2/3 jadi 8/12, terus 3/4 jadi 9/12. Nah, sekarang kan jadi gampang banget ngebandinginnya. Jelas dong 9 potong itu lebih banyak dari 8 potong. Jadi 3/4 pemenangnya. Sip, penjumlahan dan perbandingan udah kita taklukkan. Sekarang kita tambah lagi dua senjata baru ke koleksi kita, perkalian sama pembagian. Dan, spoiler alert, ini ternyata jauh lebih gampang dari yang tadi loh. Percaya nggak percaya? Ngaliin pecahan itu malah lebih gampang. Serius, kita bisa lupain dulu soal nyamain penyebut. Di sini tinggal kalikan lurus aja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Udah gitu doang, simple banget. Terus gimana sama pembagian? Nah, ini kedengarannya paling seram kan? Tapi tenang, ada trik sulapnya. Caranya gini, pecahan yang kedua itu kita balik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Terus tanda baginya kita ganti jadi kali. Voila, tiba-tiba soal pembagian yang ribet tadi jadi soal perkalian gampang yang barusan kita pelajari. Keren kan? Baik, semua operasinya udah kita kuasai. Tambah, kurang, kali, bagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Emangnya ini semua buat apa sih? Yuk, kita lihat gimana pecahan ini beraksi di dunia nyata. Ini nih pertanyaan utamanya kan? Ngapain coba kita pusing-pusing belajar pembilang, penyebut, samain penyebut? Jawabannya? Jawabannya ada di sekeliling kita, setiap saat. Waktu kita lagi di dapur, ngikutin resep, itu kita pakai pecahan. Pas lagi belanja lihat tulisan diskon 50%, itu kan setengah harga, itu pecahan. Waktu lihat GPS bilang 3/4 kilometer lagi, atau baca berita yang bilang 1 dari 4 orang,
Itu semua, tanpa sadar, adalah pecahan yang lagi bekerja di hidup kita. Jadi, ini tantangan buat kalian. Sisa hari ini, coba deh lebih peka. Perhatiin deh sekitar kalian. Waktu lihat jam, pas bagi-bagi kue, atau bahkan pas dengerin musik. Coba cari, di mana lagi kalian bisa nemuin dunia kita ini dipecah jadi bagian-bagian kecil yang ternyata punya arti. Menarik kan?